Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang ekologi pemerintahan. Di sini saya bersama 6 teman saya, yaitu Ria Gamalaya, M. Bisriansyah, Eko Saputra, Cindy Kairunisa, Kania Wulan, dan M. Rizky. Baik, yang pertama saya akan bahas tentang apa itu ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh-mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, maupun antara pemerintah vertikal dan horizontal, dan dengan masyarakatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy Hairunisa. Asas-asas dasar ekologi. Yang pertama, asas interferensi, merupakan ketergantungan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Yang kedua, asas perubahan berbunyi bahwa segala sesuatu itu akan mengalami perubahan atau lingkungan dinamis. Yang ketiga, asas evolusi, bahwa segala sesuatu perubahan terjadi secara bertahap. Tidak ada yang berubah bersifat meloncat. Ada proses-proses yang mendahulunya namun tidak nampak. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Lingkungan pemerintahan. Dalam ekologi pemerintahan ada dua macam ekosistem, yaitu yang pertama ekosistem atau lingkungan fisik, kedua ekosistem atau lingkungan sosial atau geografis. Yang pertama, ekosistem atau lingkungan fisik, pemerintah dapat bagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, lingkungan geografis. Lingkungan geografis memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya selain bentuk tubuh, cara hidup, dan bentuk bermukim serta berkelompok. Pengaruh lingkungan geografi terhadap kehidupan negara dapat dibagi 7 aspek, yaitu letak negara dalam rotasi bola dunia, bentuk daratan, bentuk air, kesuburan tanah dan mineral, iklim, bentuk-bentuk fisik, perbatasan negara, dan ukuran wilayah negara. Kedua, sumber daya dan kekayaan alam atau yang biasa disebut dengan SDA. Dalam kehidupan, manusia selalu berhubungan dengan SDA. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dalam proses yang selalu mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi. SDA adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam SDA. Namun secara spesifikasi berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi seperti air maupun padat yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. 3. Penduduk sebagai fisik hasrat terhadap adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi, manusia disebut sebagai faktor produksi. Baik, selanjutnya lingkungan sosial pemerintah terdiri atas 1. Ideologi. Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu negara tertentu memberi pengaruh yang sangat besar. Sebagai contoh, sistem pemerintahan di Indonesia yang mendapat pengaruh ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan di dalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi negara kita, yang berlaku di seluruh wilayah, maka seluruh aktivitas pemerintahan baik masyarakat bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar negara. Yang kedua, politik. Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga perbedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu negara tertentu sangat mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Lalu sosial budaya. Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan yang paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan. Karena kondisi budaya suatu negara akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia ini sosial budaya multikultural akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah, terbentuk kepulauan yang sangat berpengaruh pada bentuk masyarakat dan negara. Selanjutnya, ekonomi. Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan merupakan dua ujung tali yang saling tarik-menarik, yang satu dengan bagian yang lainnya. Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu negara menyebabkan kehidupan ekologinya terlupakan.
Misalnya saja di Indonesia, akibat sistem pemerintahan yang otonom pada tiap daerah menyebabkan lahirnya bermacam-macam masalah terkait ekologi yang dianalisis, dan masalah tersebut ternyata berangkat dijadikan ajang persaingan bagi daerah-daerah. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip dasar ekologi pemerintahan. Ada 4 prinsip dasar ekologi pemerintahan menurut Fuad Amsyari, yaitu 1. Setiap masalah akan menimbulkan stimulus negatif terhadap sistem yang akan menghancurkan eksistensi manusia. 2. Perlunya tindakan adaptasi yang menyeluruh dan mengarah kepada suatu perbaikan ekosistem agar menjadi lebih baik dan harmonis. 3. Serta bebas dari ancaman stimulus negatif yang sama untuk di masa yang akan datang. Apabila tindakan adaptasi yang dilakukan merupakan satu stimulus negatif yang baru bagi organisme lain, maka segala usaha harus mendahulukan kepentingan populasi manusianya. 4. Tindakan adaptasi apapun yang dilakukan harus berorientasi pada pemikiran untuk kemanfaatan yang sebesar mungkin untuk kepentingan eksistensi manusia. Pengaruh lingkungan sosial terhadap ekologi pemerintahan. Pengaruh ideologi terhadap ekologi pemerintahan. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ideas dan logos, yang berarti ilmu atau gagasan yang bersifat tetap atau sekaligus sebagai dasar atau pandangan. Untuk memperkuat ketahanan ideologi, perlu beberapa langkah pembinaan, yang itu terdapat 4. Yang pertama, pengamalan Pancasila sebagai objektif dan subjektif. Pancasila perlu direlevansi dan diaktualisasikan agar mengarahkan masyarakat, bangsa, serta negara. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat untuk menjaga persatuan bangsa dan wilayah. Yang ketiga, contoh pemimpin, penyelenggara negara, dan pemimpin tokoh masyarakat adalah hal yang sangat mendasar. Yang terakhir, pembangunan keseimbangan antara fisik, material, dan spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. Selanjutnya, baik, pengaruh politik terhadap ekologi pemerintahan. Membahas politik tidak lepas dari pemerintahan, lebih khusus lagi dalam pemerintahan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sistem politik yang dianut suatu negara atau tidak maupun pasti berpengaruh ke dalam lingkungan pemerintahan negara tersebut. Begitu pula di Indonesia. Sistem multipartai yang dianut negara kita pasti akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, bagaimana tidak, parlemen diduduki oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Maka tidak heran jika kebijakan yang dikeluarkan akan selalu ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Terima kasih. Baik, yang terakhir, pengaruh ekonomi terhadap ekologi pemerintahan. Bidang yang mengalami perbenturan paling keras dengan urusan lingkungan adalah ekonomi. Sebagian besar terminologi ekonomi, mulai dari yang marxis sampai yang monetarian, terbukti gagal mempertemukan kepedulian lingkungan dengan kenyataan praktik berekonomi di dunia nyata. Dalam peningkatan ekonomi, nilai ekologi diabaikan. Padahal nilai ekologi lebih penting daripada perkembangan nilai ekonomi, sehingga tidak mengherankan terganggunya keseimbangan ekosistem, langsung maupun tidak langsung, seperti meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara, menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang ditimbulkan akibat perusakan lingkungan demi mengembangkan ekonomi. Dalam permasalahan ini, pemerintah sudah seharusnya berpikir langkah apa yang harus diambil. Kebijakan-kebijakan yang diambil tidak hanya sekedar kebijakan semata, tapi membutuhkan realisasi yang berdampak positif bagi ekologi maupun perkembangan perekonomian.
Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.